Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabek selamat lingkungan latai, salam sahujud karendem Malempang, adil katarino bacuramin kasaruga sehat kajuara. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakili dan dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Insinyur Herson B. Aden SH MSI. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Haji Haliki Nur SH MM beserta Sekda Kota Waringin Timur dan jajaran. Yang terhormat Kabid Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Kombes Pol Dr. Agustianto SH MSI. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah atau yang mewakili, serta yang kami banggakan para wartawan dan tamu undangan yang berbahagia dalam acara pemusnahan benda sitaan atau barang sitaan narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Senin 21 Agustus 2023. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan untuk menghadiri acara yang kami selenggarakan pada pagi hari ini. Bupati Kota Waringin, luar biasa Bapak. Saat saya yang selalu hadir, terima kasih sekali lagi buat Pak Bupati, Kepala Kejaksaan Tinggi yang berdiri, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak, terima kasih. Kemudian Dirjen Narkoba diwakili Pak Pandi, kemudian Kepala Badan Balai Besar Awas Ombatan Bu Mai, terima kasih Bu Mai. Kepala Bea Cukai yang mewakili, kemudian Kepala BNK Palangkaraya, terima kasih. Terus pimpinan PT Pegadaian, ini partner saya yang terbaru nih. Mohon maaf Bu ya, untuk saya buat saya undang ini Bu. Insya Allah setiap pada pusat bukan saya ajak. Kemudian Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda. Dan rekan wartawan, sahabat saya nih, selalu rilis. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadiri dengan konsistensi kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu di kantor BNNP Kalteng. Bahwa hari ini yang kita musnahkan adalah barang-barang yang kita ungkap di daerah Kota Waringin Timur, khususnya sampai. Yang pertama waktu itu kita ungkap kasusnya BN dengan barang buktinya 2,4, kemudian kita kembangkan lagi berapa, kita dapat 6,7. Mereka adalah jaringan internasional yang mana barang buktinya dari Malaysia kemudian ke Kalbar masuk ke daerah Kota Waringin Timur, Kalteng. Pemusnahan barang bukti ini, narkotika ini merupakan rangkaian dari proses penegakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yang mengamanatkan bahwa barang bukti yang telah disita hasil tindak pidana narkotika harus segera dimusnahkan sesuai dengan surat ketetapan status narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur nomor B514 dan 532. Kemudian barang narkotika ini telah diuji coba di Puslapor MBNN Pusat dan Balai Besar Pengobatan dan Makanan di Palangkaraya. Hasil pengecekan ini mengandung metapetamin sesuai dengan daftar golongan nomor 1 urutan 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Dengan perkiraan korban penyalahgunaan yang kita selamatkan, kan, para hadirin yang saya hormati, adalah 100.000 jiwa yang kita selamatkan. Dan diperkirakan semua kalau dihargai sebenarnya kalau kita ini tidak sekitar 12 miliar lebih. Maksudnya ini kalau kita hitung-hitung. Bahwa penanggulangan narkotika harus dilakukan bersama-sama. Jadi penanggulangan narkotika tidak bisa hanya BNN saja. Kita perlu kolaborasi. Saya selama ini sudah berkolaborasi, saya laksanakan masalah pengobatan dengan Polda, kemudian dengan Kejati, Badan POM, kemudian dengan pemerintah daerah. Pak Gubernur juga mendukung, Pak Bupati sangat mendukung sekali dengan kasus-kasus yang kita ungkap di sini. Alhamdulillah, semua kolaborasi berjalan lancar. Hadirin yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan narkotika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bupati Kota Waringin Timur kepada Bapak Haji Sadikin Nur SHM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin menyampaikan salam Dayak Kalimantan. Tadi selamat di menelantai, salam sujud terkait lempang. Adil Katalino Baturamin Kasauga Basengan Kajmata. Yang saya hormati yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, ini mewakili Pak Staf Ahli, yang saya hormati Kepala BNP Kalimantan Tengah, mewakili diwakili oleh Bang Agus, yang saya hormati mewakili Kejaksaan Tinggi, mewakili Pengadilan, yang sebagai sekretaris daerah, yang saya hormati para undangan dan rekan-rekan Sanfros yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dapat bertemu di pagi menjelang siang ini, sekaligus kita menyaksikan pemusnahan barang bukti hasil sitaan atau tangkapan BNP Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Waringin Timur, juga atas nama masyarakat Kabupaten Waringin Timur, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNP Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, di mana telah dapat mengamankan atau menangkap barang bukti narkotika yang tadi katanya kurang lebih 9,2 kilo. Dan ini seandainya sempat beredar, sudah akan memakan korban kurang lebih 100.000 orang. Luar biasa akibat dari barang yang disebut barang haram ini. Nah, kami sekali lagi Kota Timur memang letak geografisnya itu lebih terbuka, karena Kotim atau Sampit terutama itu bisa didatangi lewat darat, laut maupun udara, sehingga dalam mengamankan daerah itu terhadap peredaran narkotika ini memang sangat perlu perhatian khusus dan kebersamaan. Untuk itu kami sekali lagi terima kasih sekali dengan BNP Kalimantan Tengah yang selama ini selalu bekerja sama. Dulu waktu sebelum pindah dari 9 sering datang Sampit ketemu saya, karena memang Sampit jadi bukan lagi merah, informasi sudah hitam. Maka tadi bincang-bincang dengan Pak Staf Ahli, kalau emas ini lebih mahal dari emas katanya. Kalau lebih mahal dari emas ya Pak? 1,8 biasa. Yang membeli emas itu orang-orang kaya saja. Tapi yang ini mahal, tapi orang miskin pun ada. Karena kita sudah mendapat informasi di kebun-kebun juga sudah masuk, di kampung-kampung juga masuk. Nah, ini memang tanda bagaimana kita menuju Indonesia emas 2045 kalau barang seperti ini beredar
dengan banyak sejarah kita. Ini akan merusak kita. Jadi selagi saya atas nama pemerintah untuk mengucapkan penghargaan kepada BNP Kalimantan Tengah dan juga seluruh pihak yang saya yakin dengan kerjasama, kolaborasi dan sinergitas semua pihak maka hari ini bisa. Ini yang kita ketangkap, yang lolos kira-kira belum tahu kita. Nah, jadi makanya saya sering mengajak tidak hanya bagaimana kita mencegah, menangkap atau mengamankan ini, tapi bagaimana di lingkungan rumah tangga atau keluarga itu sudah mulai dari situlah memulai menjaga anak cucu kita, saudara-saudara kita dari keterlibatan narkotika ini. Dan bagi komitmen kami Kabupaten Kalimantan Timur saat ini kita sudah menyiapkan tanah dan anggaran untuk membangun kantor BNK. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas dan mohon dukungan dari BNP nanti supaya pusat bisa menyetujui pembentukan BNK yang ada di Kabupaten Timur. Karena ini sudah sangat rawan sekali di Kabupaten Timur ini, karena dia lintas. Mungkin saja ini masuk Sampit akan beredar lagi ke daerah-daerah lain. Ini karena 9 kilo banyak sekali ini. Ini tadi kalau 100.000, memang penduduk Kotim saat ini Pak hampir 500.000 penduduk Kotim, dan pemilih terbesar 303.000 lebih terbesar di Kalimantan Tengah, dan ini menjadi sasaran untuk peredaran hal seperti ini. Siapa yang tidak tergiur karena mahal dari emas luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Timur, atas nama masyarakat Kabupaten Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNP Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran dan pihak terkait yang sudah berhasil mengamankan ini. Mari kita bersama-sama ke depan menjaga, mudah-mudahan paling tidak mengurangi, kalau tidak bisa menghapus sosial kena. Mungkin saja ada yang lepas dari penguasaan kita, tetapi paling tidak dengan usaha kebersamaan, kolaborasi dan sinergitas kita, mudah-mudahan minimal itu bisa mengurangi. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan bisa menghapus itu sehingga masyarakat kita bisa menghadapi Indonesia maju dengan kualitas sumber daya manusia yang maju ke depan. Demikian, terima kasih. Pagi menjelang siang, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kesediaan juga dari Bapak Insinyur Harrison BAD MSI, dalam hal ini adalah staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadis selamat, Idul Nalatai, salam sujud kerendeng melempang. Adil Katalino, Bancuramin Kak Surga, Basengat Kajabatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur, pada pagi hari ini mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita. Beliau sekarang posisi berada di Jakarta dan kemungkinan 1-2 hari ini beliau akan datang karena ada Habib Umar itu dari Yaman, dan Bapak Wakil Gubernur dan Pak Sekda sedang menghadiri paripurna APBD perubahan. Ya, APBD perubahan mudah-mudahan itu bisa selesai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita dapat hadir dalam acara yang sangat luar biasa, sangat penting, yaitu pemusnahan barang bukti sitaan narkoba, di mana narkoba ini adalah salah satu yang merusak generasi muda bangsa kita sekarang ini. Nah, dengan adanya penangkapan dan pemusnahan ini, ya, Bapak Gubernur juga mengharapkan ini tidak akan lagi terjadi ke depan, Pak. Lebih banyak seperti ini. Dengan diterbitkannya, kita sudah ada peraturan daerah P4GN, di mana peran seluruh ya stakeholder, ya bukan hanya BNNP, BNNK, kepolisian saja, tetapi semua pihak ikut bertanggung jawab di dalam pencegahan dan pemusnahan ini, termasuk pemerintah daerah. Nah, kita juga berharap nanti Pak Bupati di tingkat kabupaten juga P4GN itu sudah bisa ada, karena itu payung hukum kita untuk nanti kita menyediakan anggaran pembiayaan, di mana
di dalam B4GN, seluruh ASN, seluruh pelajar sampai dengan guru dan sampai perusahaan itu wajib dilakukan yang namanya tes urin. Ya. Sehingga dengan adanya tes urin ini minimal nanti akan menjadi satu level yang mana kita ketahui kenapa ada perdagangan narkoba, pengedaran narkoba. Ya, tentu ada pemakainya, Pak. Ya. Oleh sebab itu dengan adanya peraturan daerah ini nanti kita akan dapat mengungkitnya, levelnya, ya, yang harus kita lihat dari lingkup pemerintahan dulu, ASN sampai dengan pelajar, yang nantinya juga bisa dilakukan di tingkat masyarakat. Sehingga kita berharap bahwa generasi emas kita ke depan ini akan bebas daripada narkoba ini, dan nanti bagi para pengedar penjual ini bisa dihukum seberat-beratnya, Pak. Ya, karena kita ketahui bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki aksesibilitas yang luar biasa. Akses dari barat, timur, dari utara, itu semua kita bisa masuk. Ya, jadi tidak pakai pesawat, pakai kapal, tidak pakai kapal, pakai mobil, tidak pakai mobil, pakai sepeda motor, pakai kelotok, ini semua luar biasa. Kita bisa tembus, ya, apalagi dari Kalimantan Barat dengan dari ujung Katingan saja, ya, itu melalui Tumbang Kajame turun itu nggak ada orang yang tahu. Itu masuk. Jadi dengan berbagai akses ini, sehingga kita berharap bahwa Perda P4GN itu dapat memayungi semua kita, ya, bisa melakukan pencegahan daripada pengedaran dan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Ini harapan kita dan dukungan semua pihak, terutama teman-teman dari media juga akan ikut mensosialisasikan ngerinya atau bahayanya daripada penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kita juga Kalimantan Tengah, Pemprov sudah melakukan kerjasama MOU dengan BNN, ya, Pak Kepala BNN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa implementasikan ke semua peserta didik, termasuk nanti tingkat SD sampai dengan tingkat SMP di kabupaten kota, ya, dan tingkat SMA sampai perguruan tinggi, sehingga setiap orang akan mengetahui bahaya narkoba itu seperti apa, ya. Karena tadi disampaikan bahwa tergiur 1 juta harga emas, 1,8 harga barang ini, barang haram ini. Itu kan jadi tergiurnya bukan main, ya. Orang yang tidak memikirkan ke arah itu akhirnya, ya, bisa sampai terjerumus ke arah itu untuk sebagai pengedar. Nah, ini mari kita sama-sama mencegah ini, ya, memberantas ini agar Kalimantan Tengah bisa terbebas daripada bahaya dan pengedaran narkoba ini. Jadi sesuai dengan motonya apa, Kalimantan Tengah bersinar, ya. Saya rasa demikian beberapa. Dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, sebelum kita musnahkan, nah, ya, ini warnanya berubah ungu karena memang test kit ini dilengkapi dengan 2 reagen berlarut yang jika dia surat ini mengandung warnanya akan berubah start dari kuning menjadi ungu, artinya mengandung metamfetamin yang merupakan narkotika golongan 1. Ini hancur sampai aninya. Iya, lalu nanti. Enggak apa-apa. Ini ya, saya buka segelnya ya. Tunjukin dulu. Ya nanti. Masih segel ya. Diangkat dulu Bapak. Iya, Barunya diangkat dulu sama-sama.
Dibagi-bagi. Bapak Putri. Hitungan Pak ya. Tahan dulu. Belum. Jangan terlalu tinggi Pak Bupati ya. Iya. Ketutup wajahnya ya. Ya, oke. Tahan Pak. 1, 2. Sini Pak, sini Pak. Ya. Jadi kanan Pak. Arah sini Pak. Lihat tengah Pak. Kanan Pak. Terus 1, 2, 3. Oke. Oke. Yuk. Monggo. Buka segelnya ya. Ya. Ini dibuka segel, ini saya bukanya. Jadi saya bukanya. Itu 1,5 M tuh. 12 M Pak. 12 M. Ya. Pak, barang masukin Pak ya. Siap. Pelan-pelan Pak. 1, 2, 3. Ya. Ya. Dramatisir itu Pak. Ya. Nah, Cocok ya? silakan monggo. Campur forstek. Postek. Masukkan Pak. Ya. Berapa banyak nih? Habisin Pak. Habisin udah Pak. Ini masih banyak nih. Ya, bisa Pak. Plastiknya juga Pak. Awas mabuk Pak. Tangan lawan lah. Jangan. Bang, ada tuh Ini orang-orang itu yang salah nih Bang. Pak Bu, sambil jatuh Pak Bu. Ya, putar Pak tuh. Pelan Pak. Yang gede. Masih lagi Pak. Iya. Bisa Kak. Ini buka nih. Jangan dibagi ke mereka. Pak, enak di kambing yang Bapak ya. Iya, oke. Ini 1 kali ya, dibuang semua ya. Besar nih. Ini Mas lihat Mas, siapa tahu ada segram sisanya. Keluar ya. Masukin aja. Satu juta. Sini. Yang plastiknya ya. Kalau ada yang nekat minum forstek ini. Terus. Dah. Demikian rangkaian acara pengusungan berdasarkan barang bukti dan ketiga Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan BNN seperti apa Pak untuk memberantas peredaran narkoba di Kotim sudah zona hitam Pak? Ya, jadi selama ini kita terima kasih. Tadi saya katakan penghargaan kepada BNP, di mana kerjasama kita selama ini, terutama mereka dari pihak kepolisian Polda maupun Polres yang bersama BNN
sudah beberapa kali sudah menangkap pelaku yang pengedarannya khususnya di Kota Sampit. Jadi memang selama ini kerjasama dan profesi yang sudah sangat bagus. Salah satu contoh ini kalau tidak kerjasama mungkin tidak tahu, tidak ketangkap sampai begitu banyak. Nah, kita senang bisa menangkap banyak, tapi di satu sisi juga kita sedih dan prihatin dengan tertangkapnya itu berarti memang peredaran itu sangat masif sekali di daerah kita. Jadi makanya saya itu berkegiatan sekali di sana berdiri BNK tersendiri, karena sudah ya saya katakan tadi bukan merah lagi, tapi hitam sebenarnya. Kalau 9 kilo itu kan berarti 100.000. Ya mungkin tidak semua orang Sampit, mungkin akan beredar lagi, entah ke Kuala Pembuang, entah kemana-mana. Tapi paling tidak kan mungkin karena Sampit yang letaknya mudah dilewati darat, laut maupun udara tadi. Nah itu salah satu daerah kita terbuka, sehingga peredaran ini yang menurut dari beliau tadi ini mungkin dari Malaysia ke Kalbar, dan ini kan mudah. Nah ini makanya nanti kita akan kalau ada BNK bagaimana nanti juga sudah ada peraturan daerah provinsi, kita peraturan daerah kabupaten untuk bisa lebih banyak anggaran yang bisa kita gelontorkan untuk bagaimana paling tidak di lingkungan PNS, di lingkungan pelajar itu bisa kita cegah dengan sering melakukan tes urin paling tidak. Tapi yang lebih penting saya sampaikan tadi, setiap acara itu mohon tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat ini yang ikut juga menghimbau, ikut juga menyampaikan kepada kepala keluarga, paling tidak di lingkungan kita lah yang terkecil kita jaga. Karena sampai kapan kita berapa sih jumlah tenaga baik PNS maupun aparat penegak hukum, jumlah sangat terbatas yang sementara kita awasi Kalimantan Tengah ini kan luas sekali, 1,5 kali Pulau Jawa, dan sekarang terluas provinsi di Indonesia. Bagaimana dengan kondisi ini kalau tidak dengan kebersamaan kita, tidak hanya menangkap tapi paling tidak menjaga dari keluarga, itu yang lebih penting, menanamkan keagamaan itu supaya lebih penting. Kalau di Kotim daerah mana yang sangat Kotim ini kan Pak Amang Ketapang tadi saya tanya dari mana? Saya betul tidak kenal saya. Ternyata 2 orang itu dari Bamang, 1 orang dari Ketapang. Artinya di kota orangnya ini. Cuma mungkin bahannya itu saja beredar ke desa, karena Kotim itu banyak perusahaan perkebunan. Nah, kemungkinan saja sudah saya dengan informasi masuk ke daerah sana. Memang kemarin saya sudah kumpulkan dengan GPPI dan GAPSI, tolong manajer-manajer atau GM itu juga menguruskan kualitas urin terhadap karyawannya. Itu harapan kita, mudah-mudahan lah dengan kebersamaan kolaborasi kita paling tidak bisa menghapus, kita mengurangi maksimal mungkin lebih dari itu ya. Oke. Pak, dari provinsi sendiri apa Pak dukungan terhadap BNN? Ya, jadi kita sudah selesai merancang perda, ya, sudah selesai melalui DPR juga sudah persetujuan dan sudah lagi proses legalitasnya sudah ada, legalisasinya sudah ada, sehingga dengan adanya perda P4GN diharapkan keterlibatan seluruh pihak, ya, khususnya kerjasama antara pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dengan BNNP maupun kabupaten kota dalam hal pencegahan dan pengedaran daripada narkoba ini bisa dilaksanakan secara efektif. Tadi Pak Bupati katakan kita bisa menyiapkan anggaran, sudah ada payung hukumnya, ya, sehingga nantinya kita akan mencari pengungkitnya itu apa. Karena secara logika saja kalau ada orang mengedar pasti ada yang membeli, ya kan? Pemakainya ada. Maka itu oleh sebab itu dengan berbagai pihak, tadi Pak Bupati katakan, ya, sosialisasi dari tingkat keluarga sampai dengan kelompok-kelompok sampai agama, ya, keagamaan, tokoh-tokoh agama itu diperlukan agar nantinya, ya, kalau nggak ada pemakainya kan pasti pengedarnya juga nggak ada yang beli, ya. Nah, ini yang kita harapkan dan pemerintah provinsi sangat mendukung. Bapak Gubernur sangat berperang ini dengan narkoba ini, ya. Jadi sangat luar biasa, beliau sangat, bahkan dulu beliau sampai katakan hukum tembak saja kalau ketemu, ya. Nah, ini sehingga pemerintah provinsi sangat mengapresiasi, ya. Mudah-mudahan pemusnahan ini semakin lama semakin kecil gitu loh, bahkan tidak ada lagi, berarti tidak ada lagi yang ditangkap, ya. Ya, tetapi jangan sampai tidak ada ditangkap malah beredar, ya. Itu justru tidak akan kita inginkan seperti itu. Saya rasa demikian, terima kasih.
Pak Agus Satria. Bapak dari 9 kilo itu bisa menyelamatkan berapa? Sudah tadi 100 Ya, kita selamatkan 100.000 orang. jiwa yang kita selamatkan kan. Dan juga tapi kalau harga udahlah kita nggak usah ini, yang penting kita selamatkan warga Kotim khususnya di Kalimantan Tengah. Kemudian rekan-rekan, dengan adanya Bupati, Pak Gubernur juga hadir, itu adalah kolaborasi saya dengan beliau bahwa kita didukung sama mereka. Dengan adanya keluarnya Perda P4GN dari Gubernur ini luar biasa bagi saya. Ya nanti kita mungkin dikasihkan fasilitas sama mereka, kita lebih fighter. Jadi walaupun tenaga kita cuma sedikit, kamu bisa menyelamatkan barang-barang yang segitu banyak. Bagi saya ini luar biasa untuk anggota saya yang sudah kita mengungkap. Dan kita juga, terus terang saya juga di lapangan, tidak duduk aja di meja. Saya terjun langsung. Nanti kalau Anda mau lihat saya di lapangan, boleh saya sekali ya. Mudah-mudahan kalau saya dapat ungkap yang lebih bagus lagi, rekan-rekan saya ajak. Siap. Dan tadi yang dimusnahkan berapa beratnya? Terus perkembangan kasusnya bagaimana? Berat yang tadi kan dikurangin ya untuk penyisihan, kemudian untuk persidangan. Ya hampir 9,1 lah ya kira-kira ya. Karena buat penyisihan segala macam laboratorium sekitar itulah ya. Kemudian kasus ini masih terus berkembang. Makanya saya minta ada salah satu yang kita kejar sekarang. Tapi saya rahasiakan nanti kalau teman-teman ini takut mereka, karena dia sudah ganti nomor. Ganti nomor ya? Pas kita hajar yang 6 ini langsung mati tuh semua. Tapi kita nggak sampai di situ. Hukuman sampai kapan kita? Pak hukuman sendiri apa? Hukuman mati atau hukuman seperti apa? mati yang pasti. Yang 3 ini ya? Iya lah. Karena dalam jumlahnya besar ya Pak? Jumlah besar. Kemudian juga mereka kan ini mantan itu juga kan. Napi juga. Pernah kasus narkoba. Kasus narkoba juga. Dan mereka juga jaringan tuh. Pak, para pengedar ini tidak jerah melakukan hal yang sama Pak di daerah kita? Ini yang perlu dikasih setahu rekan-rekannya. Jadi mereka itu cari pekerjaan susah. Pekerjaan susah, dapatkan segala macam juga susah. Nah, dia aja yang putus asa, dia nggak mau berusaha. Jadi akal dia udah singkat aja, udah gue jual lagi deh. Biasanya orang-orang pemain yang kayak gini, mereka nggak akan beralih. Karena apa? Karena dia mudah cari duit. Tapi otak dia situ. Tapi dengan dihukum berat mungkin ada efek jerahnya bagaimana? Nah, itu dia. Kalau dia efek hukuman maksimal, yakin 1000% dia akan insya Allah akan jerah. Apalagi ada hukuman mati. Terkait komentar Pak Bupati zona hitam di Kotim, apakah itu benar atau bagaimana Pak? Ya emang Kotim juga bukan, selama ini masih merah ya. Padahal karena dia gampang sih ya, masuknya itu dari sindikat-sindikat dari Malaysia, Kalbar masuk ke kita. Memang barang itu bukan hanya disampit aja, mereka kemarin rencananya 2 kilo itu dikirim ke Palangka. Mungkin yang lain kita kan masih terus menyusuri ini. Kita dalam masih penyelidikan, masih sidik, kita masih belum proses, kita masih terus lakukan penyelidikan sampai di mana ini nih, kemana aja nih barang ini. Yang pasti dia ke Palangka 2 kilo. Selebihnya belum kita dalami lagi, ini kita akan dalami terus sampai kapan. Pak, kalau di Kotim itu daerah mana yang sangat ditahan? Ya tadi paling banyak saya Bamang dan Ketapang. Nah, langkah dari BNN sendiri bagaimana Pak? Langkah dari BNN sendiri? Kita terus, kita awasi dari itu dan kita koordinasi dengan kolaborasi dengan pihak Polres dengan Pemda. Kita selalu monitor itu. Pemda kan punya orang-orang tertentu dan Polres juga ada beberapa penyidik yang handal bagi saya. Nanti kita akan kolaborasi, kita sama-sama. Pak, kenapa Kalteng?